Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video ini Bapak lanjut ke bab 3 ya, yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, pada bab ini materinya akan membahas tentang bagaimana sih caranya mengintegrasikan konten ya antar aplikasi, yaitu antara pengolah kata, pengolah angka, dan presentasi. Nah, pasti kalian sudah paham ya, yaitu apa saja Word, apalagi Excel ya, dan yang terakhir adalah apa tadi, PowerPoint ya. Jadi kita akan menggunakan PowerPoint ya, seperti ini. Nah, apakah kalian sudah tahu nih? Tahukah kalian cara menggabungkan konten hasil beberapa aplikasi? Nah, disinilah kita akan belajar bagaimana caranya menggabungkan antara satu data dengan data yang lain, walaupun berbeda aplikasi. Sebelumnya kita coba baca dulu peta konsepnya. Di bab 3 ini, pertama adalah kita bahas nih tentang perkakas teknologi informasi atau TIK ya. Ada dua bahasannya, yaitu yang pertama adalah integrasi konten aplikasi perkantoran, yang kedua adalah fitur lanjut aplikasi perkantoran. Kita bahas yang ini dulu ya, nanti ini dalam video yang terpisah supaya nggak terlalu panjang. Nah, untuk integrasi konten aplikasi perkantoran itu ada beberapa cara ya. Yang paling sederhana adalah yang nomor satu ini adalah cut, copy, dan paste. Oke, ini yang paling umum ya kalian lakukan. Nah, yang kedua adalah fitur integrasi pada aplikasi. Jadi intinya fiturnya itu ada di aplikasinya, sudah include ya, udah terintegrate di dalam aplikasi yang kita sedang gunakan. Yang ketiga ya, ketiga ini adalah object linking embedding atau disingkat dengan istilah OLE, object linking embedding ya. Nah, kalau OLE ini adalah kita langsung nge-reference ya ke file sumbernya. Kalau ini enggak, dia fitur di include file aplikasi sedang kita gunakan, misalkan Word ya, Word atau PowerPoint. Nah, kita mulai ya satu persatu. Ya, ini pengantarnya dulu. Ya, Office ya. Ya, kita kenal dengan istilah MS Office ya, yang merupakan singkatan dari Microsoft Office. Nah, dari namanya aja Microsoft, berarti punyanya Microsoft ya, perusahaan Microsoft yang memproduksi atau yang membuat Microsoft Windows ya, sistem operasi yang paling umum digunakan di perangkat-perangkat kita, kecuali di smartphone. Kalau smartphone itu dikuasai oleh sistem operasinya adalah Android dan iOS ya. Nah, jadi aplikasi Office itu merupakan kumpulan aplikasi yang digunakan memudahkan pekerjaan perkantoran atau pembelajaran ya, seperti membuat proposal, presentasi, tabel untuk ekonomi, akuntansi, dan lain sebagainya. Nah, di sini dibagi ya menjadi beberapa kegunaan. Ada 3 di sini. 3 diantaranya paling banyak adalah word processor. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk mengolah dokumen seperti laporan, proposal, membuat surat, dan lain sebagainya. Dan sebenarnya ini nggak cuma satu-satunya ya. Microsoft Word ada juga, selain Microsoft Word ya, selain Microsoft Word ada Open Office yang sifatnya gratis, Google Docs yang juga gratis ya, dari platform Google ya, bisa Anda gunakan. Biasanya include di Google Drive ya. Nah, yang kedua adalah pengolah lembar kerja atau spreadsheet. Nah, ini paling dikenal adalah Microsoft Excel. Ada juga Open Office spreadsheet ya, ada, dan juga ada Google Sheet yang sekali juga sering gunakan nih kalau di Google Drive. Nah, sebenarnya kalau pakai Google ya, kalau kita buka Google Drive ada Google Sheet, ada Google Doc, ada Google Form, dan lain sebagainya. Itu bisa diakses secara online dan bisa di-share ya dengan pengguna lainnya. Nah, yang nomor 3 ini adalah slide. Nah, kalau dari Microsoft itu ada namanya PowerPoint, ada Open Office Presentation, ada Google Slide ya. Nah, sebenarnya sih ini sudah mulai agak terkalahkan ya kalau menurut Bapak, karena sekarang orang lebih milih pakai ini ya, Canva ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba lebih banyak alternatif, itu bisa mempermudah Anda, karena kita nggak tahu nanti ya di dunia kampus atau dunia kerja kalian itu kira-kira di labnya atau di kantornya itu menggunakan aplikasi apa ya. Kita harus bisa beradaptasi ya dengan berbagai macam keterampilan yang kita persiapkan. Yang pertama adalah integrasi ya, konten aplikasi perkantoran. Nah, untuk mengintegrasikan, kan kadang-kadang data kita itu tersebar ya, ada di Excel, ada di Word, ada di PowerPoint. Nah,
Tapi kita ingin ngambil tabel di Excel, masa iya kita ketik ulang ya di Word ya? Kan tinggal diintegrasikan aja ya. Kemudian Excel juga bisa kita integrasikan dengan PowerPoint, misalnya mau presentasi hasil penjualan dan lain sebagainya. Nah inilah yang kita akan bahas dalam materi kita di bab 3 ini. Kita langsung skip aja ya. Nah yang paling sederhana nih ya, poin nomor 1 yaitu dengan perintah cut, copy, paste ya. Apa sih bedanya? Kita coba aja praktekin di sini ya. Misalkan Bapak tulis nama Bapak ya, seperti ini. Nah, ketika Bapak select ya menggunakan ini tombol shift dan panah ya. Kemudian Bapak klik kanan, pilih copy. Bapak pilih posisi yang baru, Bapak klik kanan, Bapak klik paste. Apa yang terjadi? Ya, Bapak telah berhasil melakukan duplikasi ya dari sumber data yang tadi Bapak select, kemudian Bapak klik kanan pilih copy, kemudian Bapak paste, maka akan menghasilkan duplikasi. Nah, berbeda dengan cara cut. Kalau misalkan Bapak select, Bapak pilih apa? Cut artinya apa? Potong. Nah, Bapak pindahkan posisi yang baru, kemudian Bapak klik paste ya, atau klik kanan pilih paste. Nah, di sini kalian bisa bedakan. Kalau copy paste intinya duplikasi. Kalau cut paste artinya move atau memindahkan data ya. Jadi bedanya gini, kalau cut artinya apa? Move, memindahkan, karena sumber datanya akan hilang, pindah ke posisi baru. Kalau copy, data sumbernya tetap ada, makanya dan kemudian akan menghasilkan data baru, namanya duplikasi ya. Ya, menggandakan lah copy itu ya, atau salin ya. Jadi bedanya di situ, cut paste sama copy paste. Oke, ini paling sederhana ya. Nah, kenapa sih copy paste kok bisa ya dilakukan? Karena tadi di sini ada yang namanya memori atau buffer namanya clipboard. Ya, ada clipboard. Jadi ada bagian memori RAM yang diatur oleh Windows atau sistem operasi untuk menampung data yang Anda lakukan copy ya, disimpan sementara di clipboard. Seperti itu. Nah, di sini ada istilah nih, baru Bapak jelasin. Ada pull down, ada pop up. Nah, kalau mouse kita klik kanan, ya, misalkan di sini kita klik kanan, Bapak select, klik kanan. Nah, ini adalah pop up, muncul soalnya. Posisinya itu bisa di mana saja tuh, lihat. Ini namanya pop up tuh. Muncul di mana saja itu namanya pop up. Tetapi kalau yang ada di atas ini yang sifatnya tetap seperti ini dinamakan apa? Pull down. Nah, seperti ini. Ini namanya menu pull down, seperti itu ya. Jadi ada pull down, ada pop up. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini contoh nih. Ctrl C adalah shortcut untuk melakukan copy. Nah, ketika Anda tekan Ctrl C pada suatu gambar, maka gambar ini akan disalin ke sebuah media, namanya apa? Clipboard. Ya, clipboard itu memori dalam Windows. Nah, kemudian ketika Anda Ctrl V, maka hasil data yang ada di clipboard itu akan ditampilkan di aplikasi atau di halaman tujuan Anda. Nah, ini tetap ada. Data ini tetap ada ya. Sampai Anda melakukan Ctrl C atau copy dengan objek yang berbeda, maka dia akan tertimpah posisinya. Jadi Anda hanya bisa menyimpan data pada clipboard hanya satu kali saja. Ketika Anda sudah copy ini terus diganti dengan copy objek yang lain, maka ini akan tertimpah. Nah, jadi Anda harus berhati-hati ketika mengcopy sesuatu di data lain, apalagi melakukan cut ya, itu bahaya sekali. Ketika cut tapi Anda belum paste, kemudian Anda melakukan copy yang lain, nah itu datanya akan tertimpah seperti itu. Tapi tenang, di aplikasi ada fitur namanya apa? Undo, bisa Anda undo. Selama memang ada fitur undo di aplikasi tersebut masih aman, bisa di undo ya. Oke, ini langkah pertama ya. Yang kedua adalah fitur integrasi internal, ini sebenarnya integrasi konten pada aplikasi ya. Contoh yang paling sederhana yaitu di menu insert chart ya. Nah, ini bisa kita coba praktekkan yaitu di Microsoft Word ya. Dari sini Bapak delete. Caranya kalau di Microsoft Word kalian bisa masuk ke menu insert sebelah sini. Kemudian klik apa? Chart. Pilih yang mana saja. Ini contoh ya. Grafik cluster column ya. Kita oke. Nah, di sini ada tabel datanya nih. Ya. Ada tabel datanya di sini, bentuknya kayak Excel. Nah, sini adalah chartnya. Ini kita masih di Word ya, di Microsoft Word. Nah, kita ganti kategorinya, misalkan Node MCU. Oke, kemudian Arduino. Habis Arduino, terus kemudian di sini apa? Raspberry.
Kemudian di sini misalkan latte panda. Nah, di sini misalkan penjualan bulan Januari. Nah, lihat tuh, di sini seriesnya berubah tuh, ya. Di sini misalkan menjadi Februari. Nah, kita klik, nah berubah dia. Nah, sini jadi Maret. Oke. Nah, kita coba close dulu, kita close ya, nggak apa-apa. Nah, chart title kita ganti. Kita cukup double klik aja sini. Kemudian kita select, maaf, kita select penjualan micro controller ya. Oke, seperti ini. Nah, ini bisa kan seperti ini ya. Oke, jadi itu ya seperti ini. Nanti kalau perlu diedit lagi datanya, grafiknya nggak kayak gini, datanya beda, kita klikkan aja, kemudian edit data. Nah, langsung tampil lagi tuh di sini. Ubah misalkan datanya 5, 6, 7, 8. Nah, tuh belakang langsung berubah tuh. Kita ubah lagi 7, 6, 5, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu. Coba kita lihat. Wah, itu dia grafiknya berubah ya. Nah, kalau misalkan Anda mau rubah yang lainnya, tinggal coba-coba aja, klik kanan, kemudian format data series, nanti pilih misalkan colornya, fillnya, segala macam, border, ini masih bisa Anda atur-atur ya, seperti itu. Oke, misalkan fillnya apa nih, warnanya itu default ini apa nih, ini abu-abu ya, kita rubah jadi apa ya, misalkan itu biru, apa ya, kuning kali ya. Nah, kita ubah kuning, nanti bisa Anda rubah seperti itu ya. Nah, silakan nanti Anda coba-coba saja. Nah, ini juga berlaku di PowerPoint. Nah, misalkan chart ya, di sini kita masukkan chart. Oke, di sini. Nah, itu sama. Ya, tinggal kita ubah-ubah saja, datanya disesuaikan. Ini adalah salah satu contoh dari apa tadi? Fitur integrasi konten pada aplikasi yang bagian kedua ya. Ingat, ini fitur integrasi. Kenapa? Karena memang adanya cuma di data sini aja, di aplikasi yang kita gunakan. Kalau di sini kan contohnya PowerPoint. Kalau tadi adanya di Microsoft Word. Oke. Nah, cukup ya contohnya seperti itu. Ini Bapak delete dulu. Oke, biar nggak ganggu untuk penjelasan selanjutnya. Ini Bapak hapus. Oke, hapus. Nah, lanjut ke materi lagi. Intinya Bapak sudah langsung contohkan nih penjelasan yang panjang di buku paket ini dengan langkah-langkah tadi. Nah, yang selanjutnya adalah yang ketiga, object linking embedding. Sebenarnya sih tujuannya sama ya, menampilkan grafik ataupun tabel ya, tetapi masalahnya misalkan kita punya file Word, ini file Excel. Nah, kalau pakai gunakan apa ya, tadi insert kan cuma di Word aja, nggak ada file Excelnya. Nah, kalau Anda udah punya file Excel, itu bisa Anda linkkan ya. Ya, object linking and embedding. Kenapa embed? Karena nanti Excelnya itu disimpannya dalam bagian dari Word ya. Seperti itu. Contoh ya, kita langsung aja praktek supaya mudah memahaminya. Nah, integrasinya ini contoh nih, tuh udah ada. Kita coba praktekkan. Pertama, kalian siapkan dulu datanya. Ini Bapak udah ketik duluan biar waktu durasi videonya nggak terlalu panjang ya. Nah, setelah ini langkah pertama ada dua aplikasi yang akan kita integrasikan, yaitu dari Excel ke Word, dari Excel ke PowerPoint. Nah, yang pertama dulu deh kita gunakan ke Word. Kalau Word lebih mudah, tinggal Anda select nih objeknya, kemudian Anda klik kanan, pilih apa? Copy. Nah, setelah Anda pilih copy, balik ke sini ke Word, anggap aja masih kosong, kita klik kanan, kemudian nanti pilih paste. Ada dua ya, link and keep source formatting sama link and use destination. Bedanya gini, kalau source itu kan sumber ya, berarti kita akan menggunakan format atau tampilan dan data yang ada di file Excel aslinya. Kalau ini akan ngikutin dari layout atau format yang ada di Word ya, kita gunakan yang aslinya aja. Nah, seperti ini. Coba ya Bapak bagi dua ya. Nah, di sini, nah seperti ini ya. Bapak bagi dua layarnya. Ini sumbernya, ini destination, tujuannya ya. Ini source, ini destination. Nah, setelah kita lakukan copy paste seperti tadi, ketika Bapak rubah angkanya di sini 25, nah maka dia akan berubah otomatis. Jadi nggak usah copy paste lagi secara manual.
Bahkan ketika Bapak lakukan format, misalkan ini Bapak kasih warna merah, maka di sebelah sini juga akan berubah menjadi warna merah ya. Jadi mereka tuh ngelink ya antara satu file dengan file yang lain. Nah, tapi bentuknya adalah embed ya. Bentukannya embed seperti ini. Ya, seru ya. Nah, misalnya Bapak ganti jadi 18. Nah, seperti itu. Berubah juga jadi 18 dan lain sebagainya. Oke, ini untuk Microsoft Word. Nah, kalau untuk di PowerPoint caranya agak sedikit berbeda nih. Caranya kita klik insert, kemudian pilih objek ya. Jangan lupa nih pelan-pelan ya, insert, kemudian klik objek, kemudian pilih yang create from file. Ingat ya, create from file. Kemudian Anda browse, cari lokasi foldernya. Bapak simpan di informatika. Nah, ini dia nama file Excel yang tadi kita gunakan, yang ini nih ya. Nah, coba kita buka, kita klik OK. Jangan lupa ya, ini wajib diklik apa? Link ya, di checklist supaya nanti perubahan yang di Excel akan terupdate di PowerPoint ya. Kita klik OK. Nah, ini gedein dulu biar kelihatan. Dan ini Bapak hapus supaya tidak mengganggu tampilannya. Oke, nah ini dia. Bapak coba. Nah, ini dia. Ini PowerPoint, ini Excel. Ketika Bapak ubah di sini bisa menjadi 6. Ini masih 7 ya. Nah, kita coba enter di sini. Nah, berubah jadi 6 juga, sama seperti di Word. Cuma ingat ya, tadi caranya berbeda. Oke, kita rubah jadi ini warna hijau. Warna hijau. Nah, dia juga berubah menjadi hijau. Nah, ini adalah contoh dari OLE, Object Linking Embedding ya. Beda dengan yang langkah yang pertama, yaitu menggunakan fitur integrated ya. Nah, oke, kita balik ke materi selanjutnya. Nah, itulah 3 cara copy paste, kemudian integrated application ya di aplikasi. Yang kedua adalah OLE. Nah, silakan deh dijawab nih soal-soalnya untuk memperdalam pemahaman kalian. Kalau ada pertanyaan tanya ke Bapak ya, nanti Bapak akan jelaskan di kelas atau bisa Bapak jawab melalui WhatsApp ya, WhatsApp grup kita. Oke, ini kita sudah diagram yang tadi ini udah nih ya. Bikin chart bisa. Tadi udah ya contohnya ya. Kalau PowerPoint itu kita bisa bikin chart di sini ya. Tadi udah ya. Cuma tadi bentuknya line aja nih, garis ya. Nah, tuh sama kan? Iya. Nanti tinggal dicoba-coba ya sama kayak Word tadi. Ini sudah Bapak jelaskan. Ini sudah. Nah, ini oleh ya. Ini sudah juga. Oke, tuh. Oh, ini langkah-langkahnya. Oke, kita udah praktekkan tuh tadi ya. Jangan lupa di checklist link dan selanjutnya dan sebagainya. Oke. Nah, pada video selanjutnya Bapak akan bahas tentang fitur lanjutan aplikasi perkantoran. Yang pertama adalah mail merge. Untuk video kali ini Bapak rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.